Selamat pagi adik-adik, semangat pagi. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Nah adik-adik bersyukur kalau pagi hari ini Lausemela bisa kembali lagi bersama dengan adik-adik dalam renungan harian sekolah minggu GKTB. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersyukur dan meminta tuntunan Roh Kudus untuk mengerti firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini kami boleh bangun dan kami bersyukur untuk perlindungan Tuhan, untuk penjagaan Tuhan, sehingga kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Dan Tuhan Yesus, sebelum kami melanjutkan aktivitas kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berikan kami pengertian, berikan kami supaya kami bisa mengerti apa yang dimaksud dengan kebenaran firman-Mu, dan Roh Kudus yang akan mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah belajar mengenai bagaimana kehidupan Naomi, Ruth, bahkan Boas. Saat ini kita beralih kepada tokoh Alkitab yang lainnya. Pada saat ini kita baca firman Tuhan di dalam 1 Samuel 1 ayat yang ke-10. Sekali lagi dalam 1 Samuel pasal yang ke-1 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Nah adik-adik, ini merupakan bagian kehidupan dari tokoh Alkitab yang bernama Hana. Nah Hana ini merupakan istri pertama dari Elkana. Jadi Elkana mempunyai dua istri, yang pertama Hana dan yang kedua adalah Penina. Keluarga ini adalah keluarga yang hidup mengasihi Tuhan, sehingga setiap tahunnya mereka datang kepada perayaan tahunan dengan mempersembahkan korban, persembahan kepada Tuhan. Nah adik-adik, di waktu yang sama Penina sering memberikan suatu tindakan yang membuat hati Hana menjadi pedih. Hana tidak bisa mempunyai anak, sehingga Penina ini mempunyai kesempatan untuk menyakiti hati Hana. Nah adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Penina istri kedua Elkana sering menyakiti hati Hana karena Penina mampu memberikan anak kepada Elkana, sedangkan Hana tidak. Nah adik-adik, di dalam kesempatan ini Hana ketika mereka melakukan perayaan di Silo pada waktu itu, di bait suci Tuhan. Nah kita melihat bahwa di dalam kisah ini Hana mengambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Ayat yang ke-10 tadi, ya, di ayat yang ke-10 kita sudah baca tadi bahwa Hana berdoa dengan hati yang pedih dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, akibat yang dialami Hana, dia merasa sedih, dia merasa tertekan karena di sisi lain dia tidak mempunyai anak. Bahkan juga adik-adik, istri kedua dari suaminya malah membuat hatinya pedih. Di dalam ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Nah adik-adik, kita melihat bagaimana Hana ini dia memiliki suatu pergumulan yang sangat berat ketika Penina sering menyakiti hatinya, sehingga ada suatu momen di mana Hana ini merasa sedih, dia menangis dan tidak mau makan. Tetapi adik-adik, setelah itu kita lihat dalam penjelasan Alkitab yang kita baca tadi di ayat yang ke-10 bahwa Hana datang berdoa kepada Tuhan. Nah adik-adik, dalam kesusahannya, dalam kesesakannya, di dalam waktu dia merasa terhina oleh Penina, dia tersakiti hatinya, tetapi dia mau datang kepada Tuhan. Nah adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seharusnya kita pun demikian. Ketika kita mengalami kesusahan, ketika kita mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, seharusnya kita itu datang berdoa kepada Tuhan. Seumpamanya ketika kita mungkin diejek oleh teman, kamu bodoh, kamu tidak lebih pintar dari saya, ataupun ada orang-orang yang bisa menyakiti hati teman-teman, mungkin dengan ejekan atau mungkin juga dengan kata-kata yang kasar. Nah teman-teman, jangan berputus asa, tetapi datang kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Mungkin teman-teman juga susah dalam belajar, mungkin teman-teman juga sering dimarahi sama orang tua, atau banyak hal yang
adik-adik alami, tetapi biarlah itu adik-adik bawa kepada Tuhan di dalam doa, karena kita melihat Hana di dalam sakit hatinya dia datang kepada Tuhan untuk berdoa kepada Tuhan. Adik-adik bawa semuanya itu, bawa kekecewaan kita, bawa kesedihan kita kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang mampu menolong kita, Tuhan yang mampu memberikan yang terbaik bagi kita. Inilah suatu teladan dari Hana bagi kita, bahwa kita harus terus berdoa kepada Tuhan, kita menyerahkan kesulitan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan di pagi hari ini, mengajarkan kami untuk terus berharap kepada Tuhan, dan melalui setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami, entah itu kekecewaan, kesedihan, kami mau datang kepada Tuhan untuk menyerahkan sepenuhnya dengan tulus hati kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan untuk aktivitas kami di hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati. Dalam waktu-waktu kami belajar juga, Tuhan berikan kami hikmat, berikan kami pengetahuan, kepintaran, sehingga kami bisa menguasai setiap mata pelajaran yang diberikan guru, dan kami bisa mendapatkan prestasi yang baik di sekolah. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Nah adik-adik, demikianlah firman Tuhan kita di hari ini, dan kemudian pada besok kita akan membahas lagi mengenai suatu pelajaran lagi dari kehidupan Hana. Dan biarlah adik-adik juga bisa mengikuti di dalam episode selanjutnya, di dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati, semangat, tetap jaga kesehatan, dan bye-bye.